Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Annisa Eka Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mempresentasikan materi balaghah pada bagian ilmu bayan, yakni mengenai majaz mursal dan majaz akli. Untuk pembahasan lebih detailnya, mari simak pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama mengenai majaz mursal. Majaz mursal merupakan salah satu macam dari majaz lughawi. Dalam kitab Al-Balaghatul Wadhihah, pengertian majaz mursal adalah al-majazu al-mursalu kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-asliyi li'alaqati ghairil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asliyi, yang artinya majaz mursal adalah suatu kata yang digunakan bukan pada maknanya yang asli karena adanya alaqah atau hubungan yang bukan perumpamaan, disertai adanya qarinah atau alasan yang mencegah dari makna asli. Kenapa dinamakan majaz mursal? Karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Selanjutnya, macam-macam alaqah majaz mursal beserta contohnya. Dalam kitab Al-Balaghatul Wadhihah, majaz mursal memiliki 8 alaqah. Di antaranya ada as-sababiyah, al-musabbabiyah, al-juz'iyah, al-kulliyah, i'tibaru ma kana, i'tibaru ma yakun, al-mahalliyah, dan al-haliyah. Alaqah majaz mursal yang pertama, yaitu as-sababiyah. Secara mudahnya, as-sababiyah itu lafadz yang disebutkan berupa sebab, tetapi yang dimaksud adalah musababnya atau akibatnya. Contohnya, lahu ayadin alayya sabighatun u'addu minha wa la u'addiduha. Lafadz ayadin memiliki makna hakiki yaitu seluruh tangan, sedangkan makna majazinya yaitu nikmat. Pernyataan lafadz ayadin atas nikmat dikarenakan tangan-tangan itu dapat memberikan sebuah kenikmatan, maka tangan adalah sebab dari adanya kenikmatan. Selanjutnya, alaqah yang kedua, yakni al-musabbabiyah. Ini merupakan kebalikan dari as-sababiyah. Berarti, lafadz yang disebutkan adalah berupa musabab atau akibatnya, tetapi yang dimaksudkan adalah sebabnya. Contohnya dalam firman Allah, yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Kata rizqa memiliki makna hakiki yaitu rezeki, sedangkan makna majazinya adalah hujan. Disebutkan kata rizqa karena hujan itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan rezeki bagi manusia. Maka, rizqa atau rezeki itu menjadi akibat dari turunnya hujan. Selanjutnya, alaqah yang ketiga yaitu al-juz'iyah. Al-juz'iyah itu lafadz yang disebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud adalah makna keseluruhan. Contohnya, ba'atha al-amiru al-uyuna fil madinati. Kata al-uyunu memiliki makna hakiki yaitu mata-mata, sedangkan makna majazinya adalah orang-orang yang memiliki tugas sebagai mata-mata. Kalau dilihat dari makna hakiki, tidak mungkin bahwa mata itu diutus oleh al-amir. Maka
Alaqohnya adalah sebagai tugas mata-mata yang memiliki peran besar, dan al-uyunu merupakan bagian dari orang-orang yang memiliki tugas sebagai mata-mata. Selanjutnya alaqoh yang keempat yaitu al-kulliyah. Ini merupakan kebalikan dari al-juz'iyah. Berarti lafadz yang disebutkan itu maknanya keseluruhan, tetapi yang dimaksud adalah hanya sebagian. Contohnya dalam firman Allah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata asabi'ahum memiliki makna hakiki yakni seluruh jari, sedangkan makna majazinya yaitu ujung-ujung jari. Setiap manusia itu tidak bisa memasukkan seluruh jarinya ke telinga. Maka yang dimaksud dari kata asabi'ahum itu adalah ujung jari manusia. Selanjutnya alaqoh majaz mursal yang kelima adalah i'tibar makana. I'tibar makana itu adalah lafadz yang disebutkan berupa sesuatu yang asli atau sesuatu yang terjadi di masa lampau. Tetapi yang dimaksud dari lafadz itu adalah sesuatu yang baru atau yang terjadi di masa sekarang atau mendatang. Contohnya dalam penggalan firman Allah, wa atul yatama amwalahum. Kata al-yatama memiliki makna hakiki yaitu anak-anak yatim. Sedangkan makna majazinya adalah anak-anak yatim yang sudah balik. Dikarenakan anak-anak yatim yang belum balik itu tidak bisa memegang harta mereka dari orang-orang yang diwasiatkan untuk memegang harta mereka, kecuali jika anak-anak yatim itu telah balik. Selanjutnya alaqoh yang keenam adalah i'tibar mayakun. Ini merupakan kebalikan dari i'tibar makana. Berarti lafadz yang disebutkan itu sesuatu yang baru atau yang terjadi di masa sekarang atau mendatang. Tetapi yang dimaksud dari lafadz itu adalah sesuatu yang asli atau sesuatu yang terjadi di masa lampau. Contohnya dalam penggalan firman Allah, wa dakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Kata khamra memiliki makna hakiki yaitu khamar dan makna majazinya yaitu anggur. Diambil dari kata aksiru yang artinya yang bisa diperas adalah anggur, bukan khamar. Khamar merupakan sesuatu yang baru, sedangkan anggur merupakan keadaan asalnya. Selanjutnya alaqoh majaz mursal yang ketujuh adalah al-mahaliyah. Al-mahaliyah itu lafadz yang disebutkan berupa tempat, tetapi yang dimaksud dari lafadz itu adalah keadaannya. Contohnya dalam firman Allah, falyad'u nadiyah. Kata nadi itu memiliki makna hakiki berupa tempat berkumpul, dan makna majazinya adalah kaum yang berkumpul di tempat itu. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang berkumpul, bukan tempat berkumpulnya. Selanjutnya alaqoh yang terakhir yaitu al-haliyah, merupakan kebalikan dari al-mahaliyah. Berarti lafadz yang disebutkan itu berupa keadaannya, tetapi yang dimaksud dari lafadz itu adalah tempatnya. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Kata na'im memiliki makna hakiki yaitu kenikmatan, sedangkan makna majazinya adalah surga. Dikarenakan di dalam surga itu terdapat berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menuju pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai majaz akli. Pengertian majaz akli dalam kitab Al-Balaghatu Al-Wadihah yakni al-majazu al-aqliyu huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi. Yang artinya majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau apa-apa yang ada pada maknanya fi'il
kepada sesuatu yang bukan aslinya. Karena adanya alaqoh atau hubungan disertai qorinah atau alasan yang mencegah terjadinya penyandaran makna kepada lafaz tersebut. Lebih mudahnya lagi, majas akli itu menyandarkan fiil atau perbuatan kepada selain fa'ilnya atau kepada yang bukan fa'il aslinya. Kenapa dinamakan akli? Karena majas ini bisa diketahui penunjukan maknanya menggunakan akal. Majas akli ini juga memiliki beberapa alaqoh. Di antaranya ada as-sababiyah, az-zamaniyah, al-makaniyah, kemudian ada penyandaran fiil kepada masdarnya, kemudian ada al-maf'uliyah, dan ada al-fa'iliyah. Alaqoh majas akli yang pertama, yaitu as-sababiyah. As-sababiyah itu penyandaran fiil kepada penyebabnya. Contohnya, bana al-muhafidhu al-madarisa. Aktivitas atau kegiatan membangun sekolah-sekolah itu disandarkan kepada al-muhafidhu atau gubernur. Padahal gubernur itu bukan pelaku sebenarnya yang membangun sekolah-sekolah itu. Tetapi yang membangun sekolah-sekolah itu adalah para pekerjanya. Nah, di sini gubernur itu sebagai penyebab atau orang yang memerintahkan atas pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya alaqoh yang kedua, yakni az-zamaniyah, yaitu penyandaran fiil kepada waktu terjadinya. Contohnya, naharuz zahidi sha'imun walailuhu qa'imun. Lafaz nahar itu disandarkan kepada sha'imun dan lailu disandarkan kepada qa'imun. Padahal siang itu nggak bisa puasa dan malam itu nggak bisa qiyamul lail. Tetapi yang dimaksud yang berpuasa dan yang qiyamul lail itu adalah orang-orang yang zuhud atau dari lafaz az-zahid. Selanjutnya alaqoh yang ketiga ada al-makaniyah, yaitu penyandaran fiil kepada tempat terjadinya. Contohnya, izdahamat syawari'u al-qahirati. Lafaz izdahama itu disandarkan kepada syawari. Padahal syawari atau jalan-jalan itu tidak macet, tetapi mobil-mobil yang ada di jalan itu macet. Selanjutnya alaqoh yang keempat, yakni penyandaran fiil kepada masdarnya. Contohnya, sayadkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fi lailatil dhalma'i yuftaqadul badaru. Nah, aktivitas menghadapi kesusahan yang ada pada lafaz jadda itu disandarkan kepada masdarnya, yakni jiddu. Padahal masdar itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalami kesusahan adalah orang-orang yang susah atau kaum. Selanjutnya alaqoh majas akli yang kelima adalah al-maf'uliyah. Al-maf'uliyah itu adalah penyandaran fiil kepada maf'ulnya, tetapi yang dimaksud adalah kepada fa'ilnya. Contohnya dalam firman Allah, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Lafaz mastura bermakna tertutup, tetapi yang dimaksud dari lafaz itu adalah fa'ilnya, yaitu satir. Alaqoh majas akli yang terakhir, yakni al-fa'iliyah, yaitu penyandaran fiil kepada fa'ilnya, tetapi yang dimaksud adalah kepada maf'ulnya. Contohnya, huwa fi 'aisyatin radiyah. Lafaz radiyah itu bermakna meridhoi, tetapi yang dimaksud dari lafaz itu adalah maf'ulnya, yakni marodiyah yang artinya yang diridhoi. Demikian penjelasan saya mengenai majas mursal dan majas akli. Apabila ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan teman-teman memberikan komentarnya di kolom komentar. Syukron ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.